Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, lucu amat. Si tujuan aku bikin ini sebenarnya lebih pengen ya mengapresiasi bahwa semua ibu tuh punya cerita dan perjuangannya masing-masing menjadi ibu gitu, baik mulai dari sebelum kehamilan atau mungkin perjuangannya berat bangetnya pas lagi hamil atau pas persalinannya seperti apa gitu. Jadi supaya ya tiap nggak ada lagi yang kayak ngerasa sesar tuh mendingan sesar atau nggak mendingan normal Oh atau iya 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 iya. ya yang kayak gitu, yang jadi kayak ya semua ibu tuh punya ceritanya masing-masing gitu, jadi ya Iya sebenarnya iya kita iya. harusnya saling dukung gitu kan, saling menghargai proses satu sama lain Iya gitu. benar benar benar. Itu sih. Oke deh. Sip sip. Oke, nah waktu itu Jadi mbak mulai dari mulai dari waktu itu nikah tahun berapa mbak? aku nikah 2017 Februari. 19 Oh, Februari 2000. Aisyahnya itu aku tahu hamil sekitar Oktober. Soalnya aku pun nggak nyadar. Aku kira aku itu apendisitis gitu loh, usus buntu. Abis kayak sakit perut gitu. oh emang. Sakit perut kanan bawah. Mm, Iya, jadi karena aku mensnya tuh emang nggak teratur gitu kan. Jadi kalau nggak dapet tuh ya, ya udah juga. Terus udah pernah sebelum-sebelumnya kan kayak test pack negatif gitu kan, pas yang abis hamil itu. Jadi ya udah, jadi emang nggak, maksudnya nggak menyangka aja gitu. Jadi yang pas Oktober itu cuma sakit-sakit perut kanan bawah. Terus ya udah, tadi udah mau USG segala macam, temanku yang dokter bedah bilang kayak lu tes pack dulu aja kali gitu kan, emang protokol aja gitu. Kalau emang beneran usus buntu kan emang harus protokolnya pakai tes pack. Ya udah, tes pack aja itu di, waktu itu aku masih sekolah kan, sekolah dokter kulit, jadi tes packnya di RSCM di Poli. Ya udah tes pack, lah positif. Alhamdulillah gitu. Ya udah tuh ngabarin, ternyata malah itu kirain teh usus buntu, soalnya demam gitu deh, nggak jelas, nggak enak badan gitu, sakit sih, sakit perut kanan bawah itu, makanya tadinya dikirain usus buntu, tahunya hamil. terus Alhamdulillah. pas tahu hamil demamnya nggak enak badannya masih ada atau tiba-tiba menghilang pas tahu ternyata positif? eh Sakit perutnya ada tuh, masih ada, makanya agak khawatir. Obgynnya nanya, wah buruan USG deh, takutnya kenapa-napa kan, karena sakit perutnya ada. Demamnya sih kayak sumang-sumang biasa aja gitu. Cuma setelah tahu hamil 2 hari setelahnya malah muntah-muntah gitu kan, gitu. Ya muntah-muntah segala macam. Tapi dia kan sorenya USG, langsung USG, ternyata anaknya kan tetap, maksudnya posisinya bagus gitu ya, nggak di luar kandungan. Dikhawatirinnya kan kalau nyeri perut kanan bawah pas hamil kan takutnya ada kehamilan di luar itu kan, di luar kan apa, di luar rahim gitulah ya gitu mbak. Tapi ternyata alhamdulillah posisinya bagus, jadi nggak apa-apa gitu ya. Nyeri perut sih ada, tapi nggak gimana ya, cuma gitu. Udah tahu hamil mungkin nggak tahu deh, sugesti atau apa jadi muntah-muntah. Berarti pas tahu hamil Sorry. baru abis itu jadi rasa mual-mual. Iya, nggak tahu sugesti apa gimana, baru tuh mual-mual nggak jelas gitu. Pas tahu hamil berarti itu week berapa sih kehamilannya? 5, 4. Katanya 6 minggu lah, 6 minggu, 6 mingguan. Soalnya ya emang karena mensnya nggak teratur itu kan, jadi nggak ngecekin juga gitu, nggak ngeh lah gitu. Terus mual muntah berlangsung lama atau Lumayan sampai 4 bulan, kayaknya 4 bulan lewatan dikit lah. Lumayan sih gitu. Untungnya sih selama, nggak enaknya kan kalau masih sekolah gitu kan, dokter apa lagi sekolah spesialis kan, gimana ya, ya nggak ada, ya toleransinya sedikit gitu kan, maksudnya ada pasien ya kita harus kerjain gitu ya, jadi ya mau muntah mau apa juga, mau muntah juga tetap ya ditahan-tahan aja gitu. Tapi untungnya sih alhamdulillah sih teman-temannya lumayan ngertiin lah, nawin gitu, jadi kebetulan dapat stasiunnya yang nggak terlalu sibuk
kalaupun sibuk ya ada yang bantu juga kok. Maksudnya, enaknya gitu ya kalau hamil tuh privilege gitu ya. Ya orang-orang kayak ya baik lah, maksudnya udahlah kasihan nih lagi ini, jadi lumayan di apa, banyak orang yang mau bantu ibu hamil tuh masih banyak kok. Di Indonesia masih ada lumayan lah manner. Ya, tapi kan juga lingkungan kerjanya Mbak Sonia kan juga di kesehatan gitu, jadi kayak juga iya mungkin itu juga sih yang membuat maksudnya bersyukur juga karena teman-temannya even sebenarnya secara peraturan kan nggak ada peraturan yang ya boleh lebih maksudnya kerjaannya lebih sedikit gitu, nggak gitu sih paling. Terus gimana cerita hamilnya? Ada cerita apa lagi ya? Ya karena suaminya juga sekolah yang lebih, dan waktu dia kayaknya memang lebih terbatas kali ya. Dia nggak pernah kontrol tuh, jarang banget ditemenin suami. Sampai-sampai karena mana mukanya, mana badannya kecil gitu kan, kayak ini kok orang-orang kontrol sama suaminya gitu. Gue doang yang gak ada suami. Oh pas awal KTP aku belum berubah, masih single, jadi orang tuh kayak berpandangan ini hamil di luar nikah. Gimana sih? Karena saking ngurus gituan kan kayak gak sempet gitu kan. Semenjak itu langsung kayak aku harus buru-buru ganti deh katanya. Malu tahu dilihatin. Sekarang udah ganti tuh kayak hamil di luar nikah udah alhamdulillah. Karena kan mesti ngurus kakak gitu kan. Ada aja. Nah karena suami waktu terbatas jadi ya lebih banyak kontrol. Kalau misalnya kontrol gitu kayak sendiri gitu, kayak pengen ya dianterin gitu kan. Pengen dianterin kayak ibu lain gitu ya. Tapi maksudnya gini loh, ternyata kayak gituan tuh nggak tahu sih, menurutku kayak ya yang penting dukungan suami penting banget sih menurutku ya, ternyata gitu. Walaupun seiring kan ada yang suami yang di luar kota, LDR gitu kan, ya samalah nasibnya mirip-mirip lah kayak gitu. Tapi support dalam bentuk nggak harus hadir, yang penting ada support apa sih, kayak emotional support, spiritual, iya emosional, yang kayak gitu-gitu juga jauh lebih penting sih ya kayaknya dibanding kehadiran fisik. Tentu ya itu nilai plus lah ya, kalau dapet makanya disyukurilah ibu-ibu kalau misalnya suaminya ada gitu kan, disayang-sayang. Gitu. Apalagi ya, intinya jangan taking for granted lah ya, for everything yang kita dapat. Betul. Maksudnya hal-hal kecil kayak gitu tuh suatu yang luar biasa gitu ternyata kalau kita syukurin hal-hal yang kecil kayak gitu. Apalagi ya, jalan-jalan. Oh ini karena selama rencananya kan kalau lagi sekolah gitu kan ada pengen cuti akademik. Bagusnya sih kalau di kedokteran memang bukan di kedokteran dong sih, di UI sih ya, di Universitas Indonesia boleh sih kita ngambil cuti akademik sebenarnya, jadi 6 bulan lah ya, 6 bulan. Tapi kan direncananya 6 bulan itu pas aku lahiran kan. Tapi ternyata tidak bisa karena kontraksinya ya aku sempat kontraksi duluan gitu deh, prematur gitu, kontraksi duluan walaupun dirawat segala macam. Berapa, 3-5 minggu? Itu disuruh bed rest 36 sih, 36 mau 37, 36 gitu. Tapi kan dokternya belum mau ya kalau 36. Jadi akhirnya tetap dirawat, dipertahanin, dan alhamdulillah masih oke tuh. Jadi pulang. Cuma setelah itu kan jadi disuruh ya jangan beraktivitas yang terlalu berat dulu, bla bla bla. Sehingga ada maju tuh dari sesuatu yang tadi kita rencanakan. Nah, konsekuensinya adalah dengan begitu aku lulusnya mundur gitu. Padahal sebenarnya kalau ternyata aku sesuai perhitungan gitu, itu lulusnya nggak mundur lah istilahnya gitu, nggak nambah semester. Tapi karena begitu jadi lulusnya mundur intinya. Nah, hal-hal yang kayak gitu kadang nggak tahu sih, kadang orang yang terbiasa sendiri terus senang berkarir gitu ya, punya target tertentu gitu, terus targetnya meleset, itu sempat sedih tuh sebenarnya, kayak aduh kok ternyata meleset gitu.
oh tapi setelah dipikir-pikir kan ternyata ya itu ada hikmahnya, ada setelah sekian inilah setelah jalan ternyata ada hikmahnya, ternyata emang udah ya takdir Allah tuh emang kayaknya ternyata yang terbaik gitu. Ya maksudnya jangan bersedih juga nih buat wanita yang mungkin berkarir atau goalnya merasa kok gara-gara hamil atau gara-gara anak jadi terhambat gitu, ternyata nggak begitu kok, maksudnya pasti ada hikmah lain di balik itu gitu. Waktu itu sih sempat sedih gitu kayak ya kok jadi lulusnya mundur gitu kan, konsekuensinya banyak tuh kalau lulusnya mundur segala macam. Ternyata kalau lulusnya mundur malah ternyata dapet tempat ujian yang gak jauh segala macam lah, pokoknya lebih banyak hikmahnya lah gitu yang disyukurin. Oh ternyata hikmahnya begini gitu. Ternyata ada kemudahan lainnya walaupun mundur. Iya ada kemudahan lainnya, jadi jangan khawatir gitu, itu bukan, it's no big deal juga gitu. Dan tuh lahiran pas minggu berapa tuh Mbak? 38 akhirnya. 38 minggu 2 hari. 3 hari. 38 week 3 days. Itu lahiran aku padahal kontrol. Maksudnya hari itu hari kontrol. Udah kontrol, oh ya baik. Ya udah suruh pulang lagi kan. Maksudnya belum ada kontraksi apa segala macam. Pulang, turun dari mobil, rembes. Maksudnya kayak pecah ketuban tuh. Pas baru nyampe rumah habis pulang kontrol. Lah ini kayaknya pecah ketuban deh, aku tungguin gitu kayak 10 menit, ini bener nggak ya gitu. Oh ternyata emang rembes gitu. Oh ya udah akhirnya kayaknya emang pecah ketuban, jadi buru-buru ke rumah sakit kan. Posisinya itu lagi sendirian, jadi maksudnya di rumah sendirian karena orang-orang hari kerja kan. Jadi tapi alhamdulillah adek lagi nggak sekolah tuh, nggak tahu dia lagi libur atau apa, adek lagi sekolah, jadi akhirnya ya udah deh aku tetap sama adek naik online lah ya, Gokar atau Grab gitu. Udah beres-beres kan, udah packing tas lahirannya ya, ngabarin keluarga aku duluan ya ke rumah sakit soalnya pecah ketuban, takutnya kan ini mesti buru-buru gitu. Udah akhirnya ke sana, terus ya udah ngontak bidannya itu kan yang di rumah sakit. Udah deh ternyata pecah ketuban ya, itu dia ternyata lagi-lagi nggak sesuai, maksudnya nggak selamanya sesuai dengan rencana kan. Udah beli apa tuh bola kan, dulu aku pilates iya maksudnya kan bola terus segala macam. Terus aku pilates tapi baru mulai umur 24 minggu apa ya. Kayaknya tuh sebenarnya itu membantu sih ya ternyata loh, maksudnya sakit pinggang hilang ya, pilates, yoga kayak gitu ternyata sangat-sangat membantu loh, sakit pinggang hilang gitu. Jadi harusnya itu kayak dari awal deh pasti sebelum hamil dan apalagi sambil kerja praktek terus juga gitu kan, megang pasien. Iya itu parah banget, nggak tahu sih kayak sakit banget deh pinggang tuh, kayak tiap kali pulang tuh kan kayak sakit banget. Ternyata pas kita ngelakuin olahraga kayak gitu, yoga, pilates kayak gitu, lumayan jauh banget berkurangnya nyarinya. Gitu. Terus ya kan jadi karena pecah ketuban jadi ya nggak bisa tuh kan pakai bola sih istilahnya. Betul. Nggak bisa, udah tiduran aja, terus maunya normal jadi diinduksi. Pas pecah ketuban, pas nyampe rumah sakit dicek udah bukaan belum? Belum, baru bukaannya tuh 1. Maksudnya bukannya baru 1 gitu. Bukaan 1, tapi kan udah pecah kan akhirnya. Dibilang ya udah diinduksi kan. Karena maunya normal. Bayinya masih oke, ya udah kita induksi. Intravena langsung. Induksinya intravena waktu itu. Terus diinduksi berapa kali ya? Pokoknya total kayak 18 jam deh. 18 jam gitu, tapi yang terakhir tuh nggak maju-maju juga. Padahal yang sebelum induksi yang ketiga itu sebenarnya bukaannya udah 3 mau 4 gitu loh, 3 longgar gitu katanya. Jadi diharapinnya kan dengan sekali lagi udah cepet, maksudnya mereka berharapnya mungkin ini bentar lagi lah bisa lah diinduksi gitu. Ternyata yang terakhir bukannya tetap 4 dan air ketubannya kayaknya udah mulai sedikit katanya. DJJ-nya juga udah mepet-mepet takikardi melulu gitu. Jadi akhirnya kata dokternya ini kayaknya kita ini aja deh. Maksudnya ya dibalikin sih ke aku, tapi katanya
ya aku juga nanya gimana dok terus kata dia udah kalau mau SC juga nggak apa-apa soalnya kan ini air ketubannya juga takutnya keburu habis terus DJJ juga sempat udah takikardi melulu ya udah takutnya fatal stress malah repot ya udahlah akhirnya di SCD gitu terus selama SC itu bulan puasa ya kita ya iya bulan puasa betul. Bulan puasa betul pas maghrib pas buka kasihan dokternya dari buka puasa ya soalnya ada azan maghrib keluar deh gitu. Alhamdulillah apa ya alhamdulillah sih happy aja tuh tapi maksudnya Aisyahnya selama pasien di induksi itu 18 jam berarti emang ngerasain nyeri kan? Udah nggak tahu lagi gitu ya nggak tahu sih mungkin kalau sampai bukaan lengkap terus apalagi ya nyeri banget cuma orang tua juga ibuku sih udah bilang bahwa nanti akan lebih sakit jadi maksudnya disugesti biar ayo tenang terus kan diajarinnya kan dulu kayak ya tarik napas buang napas gitu lah kalau pas pilates gitu ya kalau ya atur napas terus ya aku akhirnya lebih banyak karena nggak bisa gerak-gerak juga kan karena harus di tempat tidur terus kan jadi ya mau nggak mau kayak ya baca Quran terus apalah pokoknya yang mengalihkan perhatian gitu supaya nggak ngerasain banget nyarinya gitu tapi emang sih kayak nggak tahu deh kayak berubah posisi aja tuh sakitnya gimana gitu akhirnya diam aja nih sakit sih tapi ya gimana mau gimana lagi gitu kan harus dihadapin juga gitu kan cuma menurutku lebih sakit setelah SC entah kenapa ya nggak tahu sih rasa sakit pas setelah SC tuh yang dirasain kayak gimana mbak? Tajam ya, maksudnya sakitnya tuh tajam kalau misalnya pas kontraksi kan kayak sakit tumpul gitu kan kayak kayak apa sih mules kayak ya mules gitu ya tumpul lah nyari tumpul yang ya saat gimana ya nyari tumpul gitu kalau abis EC tuh kayak ya luka gitu kan namanya luka kayak kita abis luka gitu nah masalahnya aku tuh alergi hampir semua anti nyeri jadi cuma bisa pakai paracetamol kayaknya itu yang bikin lumayan sakit setelah SC tuh maksudnya ya mau nggak mau aku sekitar sebulan di saat orang lain bisa dapat anti nyeri yang lebih tinggi gitu efek anti nyerinya ya aku nggak bisa cuma kayak Panadol paracetamol aja gitu nah kalau dikasih yang lain aku bisa matanya bengkak gitu bengkak sesak napas gitu karena dokternya sempet ini dokternya juga jadi dokternya sempet bukan ngeyel sih kayak dia bilang ini aja deh kata gitu ketoprofen gitu terus aku bilang dok kayaknya nggak bisa deh aku alergi ibuprofen gitu ya udah dicoba aja kan belum pernah ya udah deh nurut aja kan bener langsung bengkak nyesek gitu terus pas mulai bengkak nyesek itu diapain berarti mbak? Ya aku udah bilang langsung aku bilang bukan dong saya udah bilang nggak bisa udah kasih methylprednisolon ya aku langsung bilang minta kasih methylprednisolon gitu deh pertama dokter jagain masuk juga kan aku bilang nih nggak bisa nih udah mulai bengkak udah mulai gatel cuma kan orang lain mungkin nggak sengah itu juga kan mata kita kan kita yang tahu ini lebih bengkak atau enggak gitu kan dan gatalnya kan ya kita doang yang ngerasain gatal gitu kan dokternya kan nggak bisa tahu juga gitu dokter jaga enggak kok nggak bengkak nggak dibengkak saya udah pernah soalnya jangan ditungguin saya bilang gitu kalau ditungguin saya sesak gitu ya soalnya udah pernah waktu itu sesak masuk IGD tuh udah pernah kayak dengan kayak gini gitu jadi akhirnya masukin itu udah tuh hilang kempesan matanya bengkaknya kempesan sama gatalnya udah ya udah membaik lah berkurang. Nah semenjak itu dia dokter bilang iya ya kamu nggak bisa ya pakai ini. Ya udah terpaksa cuma panadol doang gitu. Itu yang bikin kayaknya nyarinya lumayan banget menurutku. Tapi bertahan berapa lama tuh setelah kasar? SC. Sakitnya. Itu aku sebulan loh, makanya aku bilang itu menyiksa banget menurut aku, jauh lebih menyiksa yang setelah itu. Makanya dulu tuh pengen banget normal karena tahu persis aku alergi kan sama obat anti nyeri. Jadi pasti aku mikir abis operasi ini akan kayaknya kemungkinan nyerinya lumayan gitu kan dan ternyata iya
emang lumayan gitu, karena kita kan nggak bisa pakai obat anti nyeri yang lebih baik gitu. Aku kurang persiapan tuh kayaknya tentang menyusui kayaknya aku kurang persiapan gitu. Jadi menurutku kayaknya ibu-ibu yang hamil gitu kayaknya penting banget sih buat belajar ulang tentang menyusui gitu, karena itu lumayan maksudnya kalau kita udah tahu pengetahuannya mungkin akan lebih lebih mudah kali ya. Even aku dokter, betul even aku dokter pun panik gitu. Aduh kok susah gitu, bukan susah maksudnya ya ternyata nyusuin prosesnya tuh butuh kesabaran yang lebih lah gitu. Apalagi waktu itu, Aisyah karena pecah ketubannya lama kan. Sempat masuk hiker. Betul. Jadi nggak bisa. Ya? Betul, jadi nggak bisa bareng kan. Jadilah bolak-balik nyusuin gitu. Bolak-balik nyusuin dengan iya kan SC jahitannya sakit ya. Jadi bolak-balik deh nyusuin beda. Dan penting juga kayaknya memilih rumah sakit yang lebih yang pro menyusuin, pro ASI banget kayaknya penting banget. Soalnya di tempatku kayak agak kurang waktu itu ya. Aku kayak agak kurang sehingga mesti kitanya yang eager yang ngejar gitu loh buat ngejar bahwa gue mau kok ngasih ASI gitu. Jadi disitulah mungkin dari 1-2 yang tidak sesuai rencana itu mungkin itu menimbulkan dan segala perubahan hormon, jadilah aku kayak rada-rada itu tuh lagi rada baby blues waktu itu. Rada baby blues ada kali 2-3 minggu kali. Marah-marah mulu kerjaan. Tapi baby bluesnya marah-marah ya? Kan beda-beda tuh ada kayak marah-marah sih, kayak apa ya, kayak sensi banget gitu. Apa dikit apa sih gitu, kayak gampang marah gitu. Yang nyadar tuh mama aku. Kamu kayaknya baby blues deh gitu. Akhirnya normal dalam sekitar 3 mingguan kan. Itu aku konsul tapi sama temanku aja sih yang psikiater. Aku ngobrol aja bla 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 gitu, karena mamaku sampai baby blues deh gitu. Akhirnya aku konsul psikoterapi gitu. Biar kitanya nyadar bahwa iya ya kayaknya nih gue ada yang salah juga nih, maksudnya ada yang perlu diperbaikin nih gitu, dan supaya nggak jatuh ke yang lebih berat gitu kan, kayak postpartum depression gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu kan malah lebih repot. Jadi ternyata dulu mah mikirnya masa sih baby blues gitu. Gak mungkin deh gitu. Gak mungkin banget gitu. Teman-teman aku aja kayak gak mungkin banget lo baby blues gitu. Gila baby blues is real, gila gitu. Kayak baby blues tuh ada banget ternyata, dan itu gak bisa dikontrol gitu kan. Even kita yang ngerasa kayak gue anaknya happy go lucky banget deh, kayak easy going, nggak kayak gue marah-marah juga kayak jarang gitu. Wah ternyata itu tuh berubah banget, dan di kitanya nggak nyadar bahwa itu tuh sesuatu yang menyebalkan untuk orang lain gitu kan. Kok marah-marah mulu gitu, dan get help sih kalau Iya, dan memang kayak kuncinya dari baby blues adalah lingkungan sih, karena lingkungannya harus peka. Betul. Alhamdulillahnya mamanya Mbak Sonia kan alhamdulillah banget gitu, banget. terus langsung minta pertolongan ke orang lain, walaupun teman tapi kan itu spesialisasinya dia gitu. Betul. Cepet dapat pertolongan, jadi get back-nya cepet gitu. Jadi betul. kalau udah lagi baby blues terus banyak omongan orang sana sini yang malah jadi benar drop kayak apaan sih kok marah-marah mulu gitu, yang ada kita makin marahin yang kayak gitu, yang nggak sadar bahwa itu tuh step, ternyata ya emang baby blues kan 80% dari ibu melahirkan tuh merasakan baby blues kan. Gitu betul, walaupun ternyata background bahasanya dokter juga yang nggak kemungkinan kalau baby blues gitu. Kemarin tuh aku mirip sama Mbak Sonia, aku KPD juga. Si Kaisat baru lahir 21 jam setelah itu, masuk high care juga karena leukositnya tinggi, benar banget. Jadi ya emang masih cari rumah sakit yang pro ASI ya. Alhamdulillah kemarin aku jadi bukan terus high care buat nyusuin langsung sebelah inkubator gitu, dan pas pulang-pulang juga masih ngerasa ternyata persiapan nyusuinnya belum sematang itu ternyata pas masih hamil. Menurut baby bluesnya karena nyusuin, karena waktu itu ya namanya bayi kan juga dia baru belajar kan ketemu sama benar. Sebenarnya gimana yang rasa lidahnya kayak amplas gitu kan.
Gitu, jadi kayak ibunya belajar, anaknya belajar. makanya belum perubahan hormon segala macam gitu kan. Jadi kayak tiap nyusuin tuh kalau aku waktu itu ngerasanya tiap nyusuin tuh sakit banget sampai nangis-nangis. Terus jadi kayak ngerasa, aduh kok nyusuin aja nggak bisa sih, gimana ntar ke depannya gitu. Jadi kayak waktu itu aku Iya, benar-benar. nyusuin tuh nangis-nangis banget kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah sih lingkungan tuh cepet sadar dan membantu gitu. Terus ya Iya, akhirnya iya, iya. jadi get back-nya cepat. Makanya kayak beneran butuh support Iya, system betul. yang beneran mendukung, Butuh banget. suami Betul, yang betul, betul. ngertiin, apalagi suami kan yang tiap hari ketemu sama kita, yang tahu perubahan emosinya kita kayak Benar. gimana, ya Benar, kan, benar, benar, benar. gitu. Jadi mohon Iya, benar. Itu buat mohon yang keluarga-keluarga sadar, keluarganya yang yang baru tinggal serumah, melahirkan, yang tinggal serumah, mohon suami, diperhatikan. ibu, ibu Ya. bapak, Kalau ibu ada bapak perilaku mertua. yang aneh dikit, jangan malah dianggap aneh dan dimarahin atau dinyinyirin Iya, atau malah atau dimakin misalnya parah. justru Cari pertolongan. klenik-klenik gitu atau iya, iya, benar sih disuruh sholat apa segala macam itu juga benar, maksudnya itu bagian dari terapi gitu ya, tapi tentu ada hal-hal lain juga kok yang bisa dibantu lagi gitu supaya lebih optimal, terus bisa lebih cepat get back ya itu tadi gitu kan, maksudnya entah ke seeking professional help gitu kan, maksudnya cari kan bukan gila kok, maksudnya bukan gila itu sesuatu hal yang fase. Ya terima kasih Aisyah, itu sesuatu yang biasa, maksudnya normalize that thing gitu, maksudnya itu bukan sesuatu yang gila, bukan sesuatu yang aneh gitu. Banyak orang yang mengalami hal serupa dan memang butuh bantuan ya Aisyah ya. Aisyah sih nggak itu sini. Dari apa lagi ya? Sharing abis itu. Kayaknya emang menyusui part yang lumayan ini ya, lumayan tantangan. Menahan tangan. Apalagi anak pertama kali ya. Iya betul. Pertama. Sebenarnya setelah melahirkan challenge-nya jauh lebih banyak sebelum pada Iya, saat betul banget, karena ada tanggungan, maksudnya ini ada makhluk yang sepenuhnya bergantung sama ibu gitu kan. Kalau pas hamil kan mau petantang-petenteng kemana kemari juga masih sendiri kan, ada di dalam perut juga gitu. Sekarang ternyata ada seseorang yang sangat bergantung dengan Anda. itu tuh suatu kadang nanti akan ngerasa so cute gitu, gemes gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah banget gitu nih ada manusia yang sayang banget sama, maksudnya akan menganggap, namanya anak kecil tuh akan menganggap ibunya tuh kayak paling bisa lah, paling cantik, paling apa gitu kan. Lucu ada orang yang mengagumi diri kita segitunya gitu. Cuma di sisi lain ya ada tanggung jawab baru kan, yang apalagi awal-awal kan pasti melekat, mau nyusuin kan mesti kemana-mana bawa tempengannya segambreng gitu kan. Belum lagi kalau yang bekerja mungkin ada tantangannya nanti mompa lah segala macam. Anyway, mompa juga yang penting sih itu ya, kayaknya semangat dan waktunya harus emang konsisten ya, konsisten. Betul itu sih, karena aku itu kejar-kejaran banget, jadi aku mompa hari ini buat Aisyah besok gitu loh. Dan itu berlangsung sampai ya alhamdulillah sih Kak, kejar. Iya pokoknya yakin aja deh, insya Allah bisa kok gitu. Even coba kejar-kejaran, aku mompa hari ini buat Aisyah minum besok gitu. Itu ya kejar-kejaran kayak gitu, tapi ya udah terjalanin juga kok sampai 6 bulan sampai setahun malah alhamdulillah gitu. Jadi bisa, dan aku bukan yang tipe banjir kan, emang ada orang yang udah bisa kayak nabung gitu kan ya, mungkin bisa sih sebenarnya. Mungkin aku aja manajemen waktunya belum ngerti waktu itu. Itu ya karena Aisyah nyusuin langsung dan dokter anaknya bilang sebisa mungkin susuin langsung aja gitu, nabungnya pas dekat-dekat mau masuk aja ya udah. Sebelum selesai, kalau menurut Mbak Sonia lesson learn dari kehamilan dan persalinan kemarin apa sih highlight-nya? Lesson learn-nya sih menurut aku apa ya, aku tuh jadi tahu bahwa perjuangan seorang ibu tuh memang segitunya gitu ya, dan makanya pantas aja, maksudnya di agama pun diajarinnya kan untuk menghormati ibu-ibu gitu. Kenapa? Karena memang ya perjuangannya tiap ibu itu mungkin nggak mudah kan. Kita suka sharing juga cerita orang lain, ternyata emang nggak gue doang gitu yang persalinannya
sulit gitu. Ada juga mungkin yang untuk mendapatkan rezeki untuk mendapatkan anaknya mungkin tidak semudah orang lain gitu kan. Ada yang kehamilannya yang tidak semudah orang lain, atau persalinannya yang tidak semudah orang lain, bahkan yang pos persalinannya juga banyak yang tidak semudah orang lain. Tapi itu semua harus disyukurin. Tiap orang ada perjuangan masing-masing, dan pasti insya Allah bisa terlewati kok gitu segala sesuatunya. Nggak perlu khawatir. Kalau emang ada yang berat, sharing sama pasangan dan keluarga itu penting banget menurut aku, supaya nggak stres sendiri gitu. Kasihan mamanya, ibunya, kasihan bayinya juga gitu kan. Apalagi ya, udah deh kayaknya itu. Dan pokoknya sayangilah ibu Anda gitu. semenjak ngelahir, pokoknya semenjak hamil lahirin tuh kayak aku jauh lebih jadi lebih bahwa ini ibu aku juga emang luar biasa deh. Harus banyak disayang, banyak berbakti kepada orang tua. Karena udah ngerasain sendiri gitu bahwa ternyata nggak sesimpel yang dibayangkan. Wah, terima kasih banyak. Sama-sama, Kak Isya. Mbak Inka. Apa? Terima kasih banyak. Makasih banyak. Sama-sama. Lagi salam buat Aisyah juga ya. Waalaikumsalam. Dadah. Ya.